Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12 IPS 4 akan mempresentasikan materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Ajahra, absen 30. Nama saya Rengga Riyadi, kelas 12 IPS 4, absen 25. Saya Rosa Kartini dari kelas 12 IPS 4, absen 27. Perkenalkan, nama saya Sadam Haikal Ramadan, absen 28. Saya Sinta Nuryananda, nomor absen 29 dari 12 IPS 4. Dan hak kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Contoh, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugasnya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri sendiri. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh diri tersebut. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk yang pertama yaitu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan memeluk agama lain. Yang kedua yaitu mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang selaras dan seimbang. Yang ketiga yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Poin B yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak kewajiban warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk yang pertama yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, tetangga, ras, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Poin yang C yaitu ada sila persatuan Indonesia menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak yang mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ini mengamanatkan setiap warga negara untuk yang pertama yaitu mendapatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Poin D yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan masyarakat yang demokratis. Sila keempat ini mengamanatkan setiap warga untuk yang pertama yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Poin yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengaku hak ini milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Saya akan membahas materi tentang hubungan hak dan kewajiban dan warga negara. Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Hak dan kewajiban negara
dan warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajiban dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh gurunya, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, meskipun menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial berkepanjangan. Beberapa bentuk kewajiban negara terhadap warganya yang merupakan hak warga negara: 1. Mensejahterakan dan memakmurkan. Yang kedua, warganya melaksanakan ketertiban. Yang ketiga, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, warganya menegakkan keadilan. Untuk contoh kasus-kasus pelanggaran hak warga negara, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 mengamatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan menghidupkan yang layak bagi kemanusiaan. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A, 28J UUD NRI tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Padahal pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa negaranya menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD, DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. 2. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm mengemudi, membuang sampah sembarangan, tetap melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan sebagainya. C.
merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, menusuk jaringan telepon. D. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dan kegiatan siskamling. F. Melakukan aksi terorisme. G. Membentukkan gerakan separatisme yang dapat membahayakan keutuhan NRI. H. Tidak menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi dan dasar negara. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Supremasi hukum berarti menempatkan hukum pada posisi tertinggi agar setiap orang dapat terhindar dari berbagai tindakan yang melanggar hukum dalam rangka menegakkan keadilan. 2. Mengoptimalkan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, misalnya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 3. Meningkatkan peran pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan lembaga-lembaga politik dalam setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara melalui lembaga formal seperti sekolah dan perguruan tinggi dan lembaga non-formal seperti kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau antar golongan supaya terciptanya saling menghormati dan menghargai. Kesimpulan dari materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yaitu warga negara diartikan sebagai penduduk suatu negara berdasarkan keturunan, tempat tinggal, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga di negara itu. Hak yaitu semua yang diperoleh atau didapatkan yang berbentuk kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Dalam hak ini ada juga hak warga negara dan hak asasi manusia. Hak warga negara yaitu hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dalam sebuah negara yang dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Sedangkan hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri pribadi manusia yang sifatnya universal. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban merupakan semua hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Kewajiban ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa, di antaranya ada kewajiban mutlak, kewajiban positif, kewajiban universal, kewajiban publik, dan kewajiban primer. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila diatur dengan cara menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas 3 kategori. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan memiliki hubungan timbal balik. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Di antaranya ada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, tingginya angka putus sekolah, pelanggaran hak cipta, banyak terjadi kekerasan, semakin merebak terjadinya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan KDRT. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Kemudian kita sebagai warga negara tentunya harus mentaati peraturan yang dibuat pemerintah, serta harus saling mengingatkan tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi sengketa. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.